Assalamualaikum Dek, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Kak Dava, kakak dari keperawatan di Poltekkes Tasikmalaya. Hari ini kita akan melakukan pemilihan tentang mencuci tangan. Tujuannya itu untuk agar adik mengetahui bagaimana sih cara mencuci tangan yang benar itu. Kan selama ini kita kalau mencuci tangan suka nggak pakai sabun atau bahkan tidak mencuci tangan sama sekali. Nah, nanti kakak akan ajarkan bagaimana cara mencuci tangannya. Sebelumnya nanti kakak akan memberikan beberapa materi dulu biar adik paham dan bisa mengetahui lebih dalam bagaimana cara mencuci tangan yang benar itu. Nah, untuk waktunya sendiri kakak membutuhkan 30 menit. Bagaimana, apakah adik bersedia? Ya, oke, kita langsung mulai saja ya ke materinya. Sebelumnya adik udah tahu belum gimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar itu? Oke. Jadi mencuci tangan itu adalah kegiatan membersihkan tangan agar terhindar dari kuman dan kotoran serta penyakit menular. Kan adik kan suka main nih sama teman-teman, barangkali pegang tangan teman atau pegang kayak tembok atau tanah gitu kan, itu kan kotor. Kita harus mencuci tangan agar adik nggak kena penyakit kayak gitu. Jadi sekarang udah paham ya apa itu mencuci tangan. Nah, terus adik tahu nggak tujuan mencuci tangan itu apa? Enggak. Nah, jadi akan jelaskan tujuan mencuci tangan itu biar kita tuh bisa terhindar dari kuman dan bakteri seperti bakteri E. coli yang menyebabkan adik tuh diare, sakit perut, terus nggak mau makan, nggak nafsu makan, itu dari bakteri diare itu. Jadi nanti kalau misalkan adik habis dari luar atau mau keluar itu jangan lupa cuci tangan dulu ya, biar nanti kalau misalkan kita makan nggak terkena bakteri E. coli, nggak menyebabkan adik diare. Jadi sekarang udah paham ya. Nah, di sini ada alat-alat yang digunakan saat mencuci tangan. Alat-alatnya itu yang pertama ada air yang mengalir. Biasanya itu kan dari air keran atau dari air bak. Tapi air baknya jangan langsung dimasukin kalau mau membilas atau mau membasahi tangan. Jangan langsung masuk ke baknya, harus pakai gayung dulu biar dialirin airnya. Biar nanti jadi bersih tangannya, nggak kecampur sama kuman dan bakteri yang ada di bak. Nah, terus yang kedua itu ada sabun cuci tangan antiseptik. Boleh sabun cuci tangan apa saja, yang penting bentuknya itu sabun cuci tangan ya. Jangan sabun batang, harus sabun cair. Nah, terus yang terakhir itu ada tisu atau lap kering. Ini opsional, kalau misalkan adik punya tisu boleh pakai tisu biar langsung kering. Tapi kalau misalkan adanya lap nggak apa-apa, pakai lap juga nggak apa-apa gitu. Jadi ini alat-alatnya, nanti disimak baik-baik ya. Barangkali nanti ada pertanyaan dari kakak untuk menanyakan nih gimana adik udah bisa atau belum gitu, oke? Nah, tadi kan materinya sudah kakak berikan ya Dea, dimulai dari apa sih cuci tangan itu, terus tujuannya, terus alat-alat yang dibutuhin itu apa aja saat mencuci tangan. Sekarang kita akan menyimak video yang akan kakak berikan tentang pentingnya mencuci tangan. Nanti adik simak baik-baik ya, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada adik yang belum paham, adik bisa tanyakan ke kakak ya. Silakan disimak baik-baik videonya. Belum nonton video Bobo yuk, aktifkan lalu jangan lupa juga. Terima kasih. Kenapa kita harus cuci tangan? Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular. Contohnya seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tifus. Di telapak tangan kita terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh.
Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan, setelah menyentuh hewan, dan setelah memegang kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun, tak hanya di bagian telapak tangan. Sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, dan pergelangan tangan. Sabun bisa menghilangkan berbagai macam kotoran dari kulit dan membunuh kuman penyakit. Teman-teman, biasakan mencuci tangan dari sekarang yuk. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website. Nah, tadi kan Ade sudah lihat videonya tentang pentingnya mencuci tangan. Sekarang kakak akan mempraktikkan gimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nanti Ade simak baik-baik ya. Nanti setelah itu boleh Ade ikutin gerakan kakak, oke? Nah, jadi pertama-tama kalau misalkan kita pakai lengan panjang seperti ini, kita ke atasin dulu tangan bajunya. Kemudian kalau misalnya pakai aksesoris, bisa kita lepas dulu aksesorisnya. Ini. Terus kalau sudah dilepas, nanti gerakannya itu kan sudah dibasahin dan sudah dikasih sabun. Nanti gerakannya pertama-tama memutar dulu di telapak tangan, kemudian dibuka jari-jarinya ke sela-sela jari, kemudian ke punggung tangan kiri, punggung tangan kanan, kemudian bentuk seperti ini tangannya. Nah, kemudian sudah ke ibu jari, terus kemudian ke ujung kuku seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai, dibilas menggunakan air. Kemudian baru dilap pakai lap kering atau tisu. Nah, sekarang Ade boleh ikutin gerakan kakak atau mau sendiri atau mau didampingi? Coba sendiri. Oke. Jadi pertama-tama gosok dulu, ya. Lalu, ya, betul. Lalu punggung tangan, ya, apa? Punggung. Terus ini. Nah, terus ibu jari kanan dan kiri. Dan terakhir, nanti kegiatan cuci tangan itu dilakukan selama 20-30 detik agar kuman dan bakterinya benar-benar mati dan hilang. Nanti dibilasnya juga ke air mengalir, jangan langsung tangannya dimasukin ke air yang ada di wadahnya gitu, biar nanti efektif kumannya hilang di tangan gitu. Oke? Bisa diikutin ya, nanti bisa dipraktikkan kalau misalkan udah dikasih penyuluhan seperti ini. Oke? Nah, tadi setelah udah dikasih tahu cara mencuci tangan yang benar kayak gimana, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak sebelum kita lanjut ke penutupan? Nggak ada. Udah tidak ada yang ditanyakan, benar ya? Oke, sekarang berarti sudah paham sama apa yang udah kakak jelasin dari awal sampai tadi untuk mempraktikkan cuci tangan. Oke, bisa dipraktikkan ya nanti di rumah sebelum main, pokoknya sebelum main, sebelum makan, sesudah makan itu harus cuci tangan menggunakan sabun biar nanti ada yang nggak kena penyakit menular gitu. Oke? Nah, karena sekarang Ade nggak ngasih pertanyaan ke kakak, berarti kakak bisa nanya ke Ade ya. Nanti Ade bisa jawab ya pertanyaannya. Nah, jadi sok coba boleh ditulis dulu pertanyaannya. Tadi mana pertanyaan?
Nah, untuk pertanyaannya, silakan adik tulis ya. Pertanyaan nomor 1, sebutkan pengertian dari mencuci tangan. Terus nomor 2, apa saja tujuan dari mencuci tangan? Nomor 3, ada berapa langkah saat mencuci tangan? Nomor 4, apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk mencuci tangan? Tiga. Ya, sekarang tadi kan sudah dikasih waktu buat dijawab ya. Sekarang boleh jawab pertanyaan yang tadi kakak sudah berikan. Dari nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1, mencucikan tangan adalah kegiatan membersihkan bagian telapak tangan, punggung tangan, dan jari agar bersih dari kotoran yang membuat tangan menjadi harum. Nomor 2, tujuan mencuci tangan adalah untuk mencegah penularan penyakit. Nomor 3, ada 6 langkah. Nomor 4, air mengalir dalam wadah, sabun antiseptik, dan tisu atau loker. Nah, tadi kan adek sudah menjawab pertanyaan kakak, berarti adek sudah paham ya sama materi yang udah kakak berikan dari awal sampai akhir gerakan mencuci tangan. Sekarang kakak mau masuk ke penutupan. Barangkali adek ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke penutupan? Nggak ada. Oke, berarti langsung saja ke penutupan ya. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kita hari ini, Ade sudah mengetahui bagaimana cara mencuci tangan, terus apa saja sih alat-alat yang digunakan saat mencuci tangan, terus gerakannya itu kayak gimana, Ade sudah paham semua. Jadi nanti kakak harap Ade bisa mempraktikkan di kehidupan sehari-hari agar Ade bisa terhindar dari kuman dan penyakit. Gitu. Jadi untuk selanjutnya nanti Ade bisa tanyakan ke kakak atau ke perawat lainnya. Oke? Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa direalisasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih sebelumnya untuk Ade yang sudah berkenan untuk menghadiri di penyuluhan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.